waktu di Tiongkok itu, sekali lagi saya menyebutnya Tiongkok, saya tidak menyebut Tionghoa. Tionghoa adalah ras, ya. Gak boleh kita bilang ras itu God given, benar nggak? Iya kan? Kalau Tiongkok itu negara, gitu. Jadi sekali lagi, nah Tiongkok itu negara yang sangat powerful sekali karena dia membiarkan rakyatnya melakukan imitating, benar? Jadi setelah biasa, baru innovation country selesai, dia bisa buat drone, buat mobil, buat pesawat, buat apa segala macam, dia bisa. Begitu di Indonesia kita baru mau meniru, kan amati tiru plak kalau saya. ATP Pak, bukan ATM. Amati tiru plak. Gak usah modifikasi Pak. Baru, nah itu yang saya sebut. Jadi yang disebut imitating itu bukan produk, bukan baju ditiru, tapi hulunya memproses apa tadi, teknologinya yang kita tiru, bukan produknya yang ditiru. Gitu, itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya udah di dalam sana, semua tabel periodik itu, ada tahu tabel periodik kan? Siapa di sini yang IPA? Dulu ingat pelajaran tabel periodik ya? Jadi hari libur nanti kita rebus kubis Prancis, besok minggu cari seri baginda raja gitu kan? Besok BE cari CA, SR, DG, bener nggak? Anda udah lupa begituan? 136 unsur itu harus hafal Pak, karena Indonesia memiliki mineral itu semua. Oke. Jadi yang kedua pertanyaannya tentang politik, benar nggak? Pejabat-pejabat di atasnya itu katanya memiliki harta yang sangat besar, benar nggak? Saya mau nanya sekarang, siapa yang Anda maksud? Kita dukung jadi presiden. Di atas 50-60 ini untuk bisa berbisnis atau intinya adalah bisa dapat uang lebih, gitu kan? Jadi di usia jangan jadi ukuran bahwa tua atau muda, benar nggak? Seperti tadi pertanyaannya Mas, bahwa saya sudah buat di bucket list saya, di usia 100 tahun, ulang tahun saya akan lompat parasut. Jadi boleh dong, mau teman bareng-bareng gitu kan? Kita harus sehat gitu loh. Karena itu saya selalu nanya adalah semangat sehat. Itu rule number 1. Saya bukan mengajak Anda seperti saya, karena tidak semuanya cocok. Untuk menjaga vibrasi, saya tidak makan makanan yang dibunuh. Saya vegan, dengan makan daging. Protein saya 70% kalau makan, tapi protein nabati. Jadi untuk menjaga vibrasi, karena kalau makan daunnya nggak menderita kayak Anda potong rambut, tapi kalau potongnya salah dia menderita. Kimianya masih berbeda makanan tersebut. Itu prinsip, benar nggak? Jadi prinsip-prinsip seperti itulah yang saya jalani sejak dulu, gitu. Bahwa kalau Idul Kurban, teman-teman kurban kambing, sapi dan lain sebagainya, saya memberikan dana untuk memasak kambing, sapi dan lain sebagainya. Karena kalau kambing itu cuma dipotong doang, di panti-panti ya Pak, cuma dibakar-bakar gini doang Pak, nggak enak. Anda pernah tahu kan, cuma dibakar-bakar gitu nggak enak. Jadi kasihan anak-anak itu, jadi kita kasih bumbunya sama yang buat makanannya, ya kan? Jadi agak berbeda sedikit emang ininya saya ini. Jadi saya akan menjawab tadi waktu kembali saya muda gitu ya misalnya.
Saya itu clear tidak pernah merubah mimpi saya. Saya dari dulu tidak pernah merubah mimpi saya. Jadi misalnya saya mau sekolah ke negeri seberang dari kecil. Kemudian saya punya mimpi nomor 2 adalah makan dengan orang paling kaya sedunia. Dan saya nggak pernah berubah. Dan itu tercapai. Baik makan malam dengan orang paling kaya sedunia. Jadi gimana? Pokoknya saya percaya bahwa gue akan dinner sama orang. Suatu hari Bill Gates datang ke Indonesia. Saya lupa tahun berapa ya Bill Gates. Dia datang ke Indonesia. Terus ada teman saya, wartawan senior, mimpi lo tuh Bill Gates datang ke Indonesia. Katanya, nih free tiket. Jadi kita di Mulia makan bareng tapi sama 300 orang. Bener nggak? Jadi saya pikir, wah sudah terpenuhi mimpi saya. Walaupun Bill Gates jauh, bener nggak? Tapi itu terpenuhi. Tapi saya pikir pas lagi makan, kalau makan nggak ngobrol sama Bill Gates, kayaknya nggak sah. Kan kalau namanya makan kan ngobrol, kan bener? Saya pikir, gimana cara saya bisa ngobrol sama dia? Apa yang saya lakukan? Saya mirroring itu adalah kalau dia begini saya begini, dia nyekop saya nyekop, ngerti nggak? Saya mirror aja terus. Dan terus ada satu orang nyeletuk, maksud kita makan gini lo nggak ngomong sama Bill Gates? Gimana kalau kita tanya jawab gitu? Yang mau nanya semuanya, bener? Terus orang sebelahnya Bill Gates bilang, gimana Mr. Gates? Setuju nggak? Oke, 5 pertanyaan, bener nggak? Oke, saya mau menanya, dikasih kertas. Nulis gitu, saya ngajukan, saya kasih kertas. Saya mikir lama gitu, kemudian saya tulis. Saya tutup, saya yakin pasti dibaca, gitu. Bener, dia sambil ngobrol, dia baca satu, terus dia taruh, baca satu. Dia lama aja, pada satu kertas tuh dia lama. Saya udah lihat, kertas gue bukan kayak gitu ya. Terus, udah 5 pertanyaan. Pertama tuh Bu Menteri kalau nggak salah. Zaman dulu Mari Pangestu kalau nggak salah. Saya lupa, Menteri Perdagangan. Terus dia nanya apa, dijawab. Yang kedua wartawan ini. Terus saya udah sampai 4 pertanyaan. Terus yang kelima dia nyari-nyari. Terus sebelahnya bilang, why it takes so long gitu, ngomongnya pelan gitu. Enggak, gue enggak. Ini ada pertanyaan tapi gue pengen jawab, tapi kayaknya gue nggak suka pertanyaan ini. Ini kedengeran, ada the question gitu katanya. Terus udah lama-lama nggak nyari-nyari, terus orang bilang, udahlah itu aja tanyanya apa gitu. Terus dia bilang, I don't like the question gitu ya. Terus ya udahlah karena lu udah pulang balik, itu mungkin itu pertanyaannya gitu lah. Orang sebelah bilang, oke, who is Mardigu Owix? Gue langsung berdiri. Itu 300 orang nengok, set gitu, kita kayak gitu. You make me uncomfortable katanya, bayangin. Jadi dia gak nyaman dengan pertanyaan itu. Kamu tahu saya nulis apa? You could never be like Andrew Carnegie. Jadi lo gak akan pernah mungkin menjadi seorang Andrew Carnegie. Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ada lagi the question. Pertanyaannya, what's the question? Orang-orang nanya. Dia bilang, I could never be like Andrew Carnegie. Jadi dia lihat, saya lihat begini nih, semua diem. Kenapa Bill Gates gak suka jadi Andrew Carnegie? Seperti saya bilang, you could never be like Andrew Carnegie. Dia bilang, you know what? You are right, katanya gitu. Lega dong gue duduk lagi. Terus dia, why? Terus dia bilang, dia buka dompet dia ada foto Andrew Carnegie, Pak. The richest man in the world itu punya orang yang dia look up lagi. Baiknya. Jadi saya di kotanya ada Bill Gates, sekarang Bill Gates punya Andrew Carnegie, bener. Feeling saya adalah dia ini nyumbang, ini pasti ada niat apa, saya coba analisa, saya pikir dia pasti punya mirror buat tebak Andrew Carnegie, gitu ya. Anda tahu Andrew Carnegie? Andrew Carnegie itu di tahun 1900, 1902, 1903 adalah the richest man in the world. Dia punya US Steel, dia punya Dow Jones, dia punya chemical, dia punya pabrik foundries, peleburan batu.
baja tuh banyak banget. Dia the richest man in the world, gitu ya. Saking kayanya, Federal Reserve sama Andrew Carnegie lebih kaya Andrew Carnegie. Bahkan di tahun 1898, Anda boleh cek, Filipina minta merdeka dari Spanyol 1898. Dia minta Amerika nebus $20 billion duit waktu itu. Federal Reserve nggak punya duit. Dia minta Andrew Carnegie bayar kemerdekaan Filipina dari Spanyol, sampai mati dia nggak pernah ke Spanyol, nggak pernah ke Filipina. Dia mau merdekakan sebuah bangsa, Pak. That's Andrew Carnegie. Dan di 98 negara ada Museum Carnegie. Benar nggak? You've been in Andrew Carnegie Museum, Simon. Jadi saya bilang pasti dia mau mirror. Jadi you could never be like Andrew Carnegie, benar. Dan di situ bagi saya sah gue ngobrol sama Bill Gates, benar nggak? Jadi suatu hari kalau saya ketemu di lift atau ketemu segala, do you remember the guy who asked you could never be like Andrew Carnegie? Pasti dia ingat, iya kan? Jadi tadi saya tidak pernah merubah mimpi, benar nggak? Dan mimpi saya tetap di tahun 2045 60% transaksi di Indonesia menggunakan emas, dan di tahun 2070 Indonesia dunia 60% akan menggunakan emas sebagai transaksi. Dan saya nggak pernah merubah mimpi saya, sehingga di tahun 2020 setelah melalui proses sampai 5 tahun, dulu kita buat kripto yang namanya Sironium. Saya taruh 500 kilo emas di Singapura sebagai underlayingnya. Cerita panjang, dan kemudian disemprit sama Bank Indonesia karena Sironium adalah Bitcoin Indonesia. Kalau Bitcoin pakai algoritma, underlayingnya kita pakai bullion, pakai emas. Emasnya saya taruh 500 kilo, benar-benar saya taruh sebagai underlaying gitu ya, untuk menerbitkan Sironium. Sironium itu satu hari transaksinya 32 miliar 2017, kencang sekali. Kemudian kita disemprit sama Bank Indonesia, pelanggaran. Saya bilang, pelanggaran apa? Karena hanya rupiah mata uang sah di Indonesia. Di luar itu subversi, pidana, benar gak? Saya bilang, loh kok Bitcoin boleh? Bitcoin punya asik. Kita kan pengusaha nggak ada matinya. Lo apa kita lakukan? Kita buat perusahaan di Malta, Sironium Global Malta, akuisisi perusahaan PT Sironium Indonesia kita tarik ke Malta. Jadi global company. Dipanggil lagi gua sama BI. Kalau kamu bawa perusahaan di Malta, negara dapat pajak dari mana? Itu sih loh. Benar kan? Ini Pak bernegara. Menteri Keuangan gimana sih Pak? Bener gak? Ya kan? Siapapun presidennya Menteri Keuangannya sama. Jadi kita men-challenge to advance. Kemudian akhirnya saya merenung lagi, gimana caranya tidak break law, tidak melanggar hukum, tapi bisa. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah kita menciptakan GoPay-nya emas yang namanya Dinara. GoPay adalah alat bayar, Dinaran adalah alat bayar. Emas bukan alat bayar, tapi emasnya alat tukar. Jadi tidak melanggar undang-undang, benar nggak? Jadi kalau Anda taruh 10 juta di Dinaran, maka Anda punya 10 juta rupiah di Dinaran. Dan Anda, ATM gue di mana? Anda punya ATM di Dinaran. Selama ada GPN Anda bisa ambil 100 juta, ya 1 juta tinggal rekeningnya 9 juta. Hanya ada underlay 9 gram emas. Kalau 9 juta, kalau 10 juta ada 10 gram, gitu kan? Kalau sekarang anggap 1 gramnya 1 juta, gitu ya. Terus emasnya diapain? Sekarang ini per hari di Dinaran ada 7.000 transaksi beri emas. Jadi jual hijab harga 200.000 atau 0,19 gram, dipindah transfer 0,19 ambil hijab. Terus kalau mau ambil fisik emasnya, datang ke ATM emas kita, jeglek ambil 1 gram, ambil 3 gram, gitu kan?
Jadi ada ATM emasnya. Sekarang kita tahun ini tahun 2024 kita akan menciptakan di 100 titik untuk ATM tersebut, sehingga Anda mau fisiknya Anda bisa ambil ATM-nya, Anda transfer bisa dimanapun, dan kalau itu Anda lakukan tidak ada inflasi uang Anda, benar nggak? Sebentar lagi kita akan join sama platform untuk bisa bertransaksi, tapi sekali lagi pindah platform itu pindah bahasa, ini Sunda, ini Jawa, ini. Bahkan kita bermimpi suatu hari Anda datang ke Paris, kemudian Anda lihat tas Louis Vuitton harganya 3.000 euro gitu ya. Tanya, do you have a dinaran account? Ya, berapa? Sekitar 34 gram emas. Transfer gram emasnya ambil Louis Vuitton. Jadi Anda nggak usah tukar sama euro, bener nggak? Anda datang ke Saudi, Anda nggak usah tukar mata uang lokal, real atau segala macam, karena gram emasnya sama di mana-mana, bener nggak? Tapi pindah ke Singapura aja beda lagi, saya harus invest hampir 7-8 miliar, pindah lagi negara beda bahasanya. Jadi kalau untuk seluruh dunia dengan 100 negara, ya aku modal 600 miliar lah kira-kira untuk koneksi itu semua. Jadi sekarang ini di Indonesia seluruh platform bisa. Kita bisa lakukan, mau transfer ke bank manapun bisa rupiahnya, mau buat transaksi bisa dinaran. Jadi dinaran itu mimpi saya saat ini ada 317.000 member dinaran. Kalau rata-rata taruh 10 juta, maka ada 3 triliun, ada 3 ton emas di tempat kita. Dan ini yang mencemaskan teman-teman, karena produksi Antam yang available cuma 7 tonan. Kita duga 2025 kita swallow telan semua ordernya Antam. Mungkin habis itu kita akuisisi Freeport aja, bener gak? Jadi menjadikan underplay itu mimpi saya, gitu ya. Dan mimpi-mimpi kita ini didukung oleh sahabat-sahabat kita bahwa bro, tambang emas 2 lu akuisisi aja offtake produknya. Dan bener gak? Jadi kita tidak harus ke Freeport untuk emasnya, tapi kita bisa ini. Dan kita udah mengajukan ke Mas Erlangga atau Mas Gaga, sahabat saya. Mas Gaga, saya bilang, Mas, Indonesia harus punya bullion bank, bank emas seperti halnya Swiss Metal Bank. Akhirnya dibuat konsepnya, Menko Equin sudah mengajukan ke OJK, OJK sudah garap. Kita adalah perusahaan pertama yang mengapply sebagai the first bullion bank di Indonesia. Jadi ini adalah bentuk kontribusi. Itu kontribusi. Dan nanti ada khusus bagi teman-teman yang ini khusus ya, contoh khusus itu begini. Kenapa tahun 71 Bank of America itu kenceng, growth-nya kenceng? Tahu nggak kuncinya apa? Karena ATM-nya di franchise. Anda mau beli ATM kan? Saya juga kalau booth-nya tol itu di franchise, gue invest Pak. Ada alumni MB. Tahun kedua jadi 3. Masuk 1 miliar, tahun kedua jadi 3 miliar. Kalau nggak masuk, saya nggak invest. Gitu. Jadi yang diubah bukan bisnisnya, bukan produknya, tapi bisnis modelnya. Paham ya? Cuma kalau boleh mundur, saya mau lebih early lagi. Saya melakukan vegannya. Saya telat gue, bener nggak? Harusnya lebih early lagi gitu. Jadi susah saya menerangkan betapa ringannya hidup sebagai vegan, karena makan lodeh doang, gudeg doang udah selesai, bener nggak? Yang tadinya satu rumah harus 300.000 sehari, setelah satu keluarga vegan nggak lebih 100.000 makan sayur, bener nggak? Iya kan? Hidup jadi sederhana gitu. Rekening 12 digit nggak ada gunanya apa kalau sakit, iya kan? Oke, kalau kita sehat gitu ya. Yang penting sebenarnya bukan apa ya, gemuk atau tidak. Yang penting fatnya rendah. Jadi setiap hari saya hitung apa? Seasonal fat gue hitung sama fat tubuh gue itu. Gila, bukan hitung timbang doang. Kalau timbangan saya tamat SMA tahun 85 berat 70, sekarang berat 70. Badanmu gak ada bedanya.
Cuman visceral fatnya, jadi visceral fat adalah lemak yang di organ, jadi itu harus di bawah 7%, benar? Terus adalah fat, jur tubuh itu harus di bawah 18% gitu. Ini saksi nih berdua, saya WA di grup kita, bahwa ini fat gue 11,5, nih fat gue 11, ini fat gue 9, sekarang 8,5 fat gue, benar? Saya motivasi mereka, gue udah 60 Pak, fat harus rendah Pak, bukan beratnya harus ringan Pak, enggak Pak. Yang penting fatnya, jadi fat loss lebih penting daripada weight loss, gitu ya. Itu prinsip saya sih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa berbagi. Jadi politik di Indonesia nanti di 2024, gitu ya. Saya sekedar mengingatkan Bapak, ketika 277 kepala daerah adalah pejabat sementara, ketika Kapolrinya adalah sahabat pemimpin sewaktu di Solo, ketika Panglima TNI-nya adalah Dandim di Solo, maka semuanya sudah well orkestrasinya, sudah well orkestrasi, sudah terorkestrasi dengan rapi, gitu, sehingga chaosnya tidak mungkin kecil, mangkelnya mungkin. Jadi mangkelnya ngerutu aja di dalam, karena seluruh sendi ekonomi sudah, bukan sendi ekonomi, seluruh sendi sumber kekacauan, demo apa segala macam itu udah kejaga, gitu. Jadi chaosnya jadi kecil, Terus sekali lagi, di mana posisi New Mind, benar nggak? Tetap kita tidak berubah, kita adalah super sub, ya kan? Kita main di babak kedua, ya. Jadi saya ini penggemar MU, karena itu saya sebagai orang Jawa Timur, akhirnya saya bukan membeli tepatnya. Kita punya klub namanya Mitra Surabaya, baru aja saya kejebak Mitra Surabaya. Saya berharap El Clasico Persibaya dengan Mitra akan bertanding lagi, dimana terima kasih Mitra ini adalah klub profesional pertama yang bisa ngalahin Arsenal, berdiri tahun 1978, kita ambil. Dan saya mau cerita khusus mengenai Mitra Surabaya ini sebelum kita potong tumpeng. Jadi saya ini kejebak mengambil Mitra Surabaya gara-gara alumni MMBC 16 sama 18 kalau nggak salah. Yang 16 ini kakaknya, yang 18 ini adiknya, Pugu sama Yuda. Mereka anak bambu, pengangguran, gembel, pakai celana kutung itu bukan karena gaya, memang ini celana satu-satunya. Memaksa dirinya bayar 7 juta untuk bisa ikut MMBC. Kemudian, to make story short, 1,5 tahun kemudian dia telepon saya dari ini, dia bilang, "Bapak kapan ke Malang?" Aku di Malang, saya bilang, "Saya lagi di Malang, lagi di Ibu." "Oh, bisa sowan Pak." "Ya wis, kita cari ini." Terus dia bilang, "Pak, saya mengucapkan terima kasih atas ilmunya Bapak. Saya mau bayar Bapak 100 juta." Saya bilang, "Untuk apa lu bayar 100 juta? Untuk segala ilmu Bapak. Lu menghina gua bayar 100 juta." "Ini rekening rumah yatim lu kasih sana." "Nggak ada," dia bilang kayak gitu. Ya kan? Terus dia tahu gimana ceritanya bisa Anda seperti sekarang. Anda tahu omsetnya berapa? Dalam 1,5 tahun 1,7 triliun. Itu ngomong pada ini. Saya bengong Pak. Omset Pak 1,5 itu dari bambu ini. Ini gimana ceritanya? Saya bilang kayak gitu. Jadi dia waktu
ikut MNBC itu, di angkatan dia ada pemain forex. Kemudian dia kalau invest itu untung sekitar 2% dia nggak punya duit. Untung 2% tiap bulan, 2% tiap bulan. Akhirnya dia minjem sana sini dapat $10.000 dia invest. Bener selama 6 bulan dapat apa? 2%. Karena dia punya robot trading. Terus apa yang dia lakukan? Dia mengemas dengan sistem MLM. Yang 2% tadi, yang 70%-nya dibagi pohon, yang 30% buat manajemen. Itulah 1,7 triliun orang invest, Pak. Saya bilang, gila lo ya, saya bilang kayak gitu. Terus gimana caranya? Kami bertiga, saya, kakak saya, sama mitra saya. Begini. Saya bilang, berapa lama kenal sama dia? 1,5 tahun ini, Pak. Saya langsung dek gitu, ngerti kan? Dek gitu lihat. Insting keluar nih, insting. Gimana? Cara usahanya gimana? Saya udah mulai. Terus dia bilang, iya Pak, dia bagian akunting, dia bagian administrasi, dia gini. Pokoknya dia yang paling jago urusan begituan deh. Oke. Kalau uang masuk, bisa dari mana pun bisa. Uang keluar, oh dia Pak, saya percayakan. Enggak, maksudnya gini, di dalam manajemen itu 2 out of 3. Jadi kalau uang keluar itu di-approve 2 orang dari 3. Jadi kalau kita 1, 2, 3, nggak bisa Bapak doang keluar, harus kita berdua atau kita berdua yang approve baru keluar. Oh, enggak, kami percaya kok. Ubah, saya bilang itu. Ubah, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, lu kalau bilang gue coach lu atau mentor lu, ubah. Gitu. Terus, oh iya Pak, gitu. Pulang, sebulan kemudian ke Bogor. Gitu. Mitranya itu ngabur bawa 500 miliar. Dan dia dikejar masyarakat, dia cuma balik sisanya. Dia bawa balik ke 0 lagi basic. Dia cuma bilang, Pak ampun saya nggak nurut Bapak. Bener gak? Jadi bukan bisnisnya yang jelek Pak, tapi begitu ini exit itu Pak, dia kena sekarang. Nah yang jadi problem begitu kena, dia bilang, Pak saya sudah beli Mitra Surabaya Pak, kasihan ini klub bola ini Pak, saya kasih buat Bapak. Saya bilang ini ketempuan namanya, bener gak? Saya kalau udah kayak gitu, wah gimana, bener gak? Ya wes, mimpi saya datang dengan cara kayak gitu. Dari dulu saya memang pengen klub bola, tapi kan saya nggak mau beli. Kalau kan dikasih, bener gak? Tapi kita komen untuk memajukan sepak bola. Akhirnya kita Coach Justin, saya bilang, bro gimana cara bola? Dia bilang, kalau lo main di Liga Indonesia, lupakan semuanya mafia. Gitu. Jadi gimana caranya? Lo punya bisnis model baru. Akhirnya kita analisa, satu-satunya cara adalah kita buat SSB sendiri, sekolah sepak bola. Kita bilang dalam 5 tahun kita punya 100 sekolah sepak bola seluruh Indonesia. Kita berkompetisi di antara SSB kita, di mana anak yang paling jago main di Liga 3 ikut Mitra Surabaya. Sampai 5 tahun Liga Surabaya akan terus di Liga 3, sampai anak-anak kita ini jadi mateng, baru naik Liga 2, supaya sampai di Liga 1 adalah anak-anak kita sendiri. Gue nggak mau kayak Rans beli pemain, bener gak? Kita beres itu lah gitu. Bisnis modelnya udah jadi. Besok kita buka cabang Madiun, kemudian buka cabang